Pak Chen, ibumu menderita kanker hati stadium akhir. Satu-satunya cara sekarang adalah transplantasi hati. Rumah sakit kebetulan memiliki sumber daya ini, tapi biayanya tidak murah. Biaya operasi awal saja 200.000. Tolong, harus ditolong. Aku punya 200.000. Kalau begitu cepatlah. Kalau ditunda lagi, transplantasi hati pun tidak bisa lagi. Istri, buka pintu. Cepat buka. Malam-malam begini, teriak apa sih? Ada urusan penting. Maksudnya, apakah ibu sudah kritis? Kata dokter, jika dilakukan transplantasi hati, masih bisa selamat. Biaya operasi 200.000, untung kita punya. Aku ambil kartu bank. Cendong, berhenti. Ada apa? Uang? Dikasih ke keluargamu lagi? Uang Nanan, kamu, 2 tahun kita menikah ini, kamu dari awal sampai sekarang, sudah berapa banyak uang yang kamu berikan ke keluargamu? Apakah keluargaku bukan keluargamu juga? Kenapa kamu membedakan begitu jelas? Tapi kali ini adalah uang untuk menyelamatkan ibuku. Sikapmu bagaimana sih? Berteriak-teriak padaku? Nanan, kali ini berbeda. Bisa minta uangnya kembali? Apa? Minta kembali? Cendong, apa maksudmu? Aku ambil sedikit uang untuk berbakti pada ibuku. Malu-maluin mau minta kembali? Sekarang, rumah sakit kebetulan ada sumber hati yang cocok. Asalkan bayar, rumah sakit bisa segera menjadwalkan operasi. Nanan, tolonglah. Kamu tahu kondisi ibuku. Tidak akan bertahan lama. Aku tidak peduli. Itu urusanmu. Kamu cari cara sendiri. 200.000? Mana bisa aku cari 200.000 lagi dalam waktu singkat? Bantu aku sekali ini saja. Ibuku masih menunggu 200.000 itu untuk menyelamatkan nyawanya. Cendong, hari ini aku akan bicara terus terang. Uang ini sudah diberikan ke ibuku, tidak mungkin aku minta kembali. Ibumu sudah hampir mati. Mau buang-buang uang ke rumah sakit? Apakah kamu pernah memikirkan keluarga ini? Baik, kalau kamu tidak mau telepon, aku yang telepon. Cendong, kamu? Bu, 200.000 yang Nanan berikan ke kalian, bisa dikembalikan dulu, ibuku masih di rumah sakit, menunggu operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Tenang, nanti kalau aku sudah ada rezeki lebih, akan aku berikan lagi. Cendong, ngomong apa kau? Uang itu untuk berbakti padaku. Malah tebal muka minta kembali? Kalian orang desa kok tebal muka begini? Bu, aku mohon sekali ini saja. Tolong bantu aku, ya? Aku bilang padamu, adik laki-lakiku Nanan minggu depan akan menikah, 200.000 itu untuk DP rumahnya. Kamu masih mau minta kembali? Jangan harap. Cendong, kamu gila. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Aku memberikan uang pada orang tuaku? Apa itu salah? Kamu tidak salah. Kalian semua tidak salah. Aku yang salah, oke? Di mata kalian, nyawa ibuku bahkan tidak sebanding dengan satu rumah pernikahan adikmu DP. Omong kosong. Cendong, dasar tidak punya hati. Dulu kenapa aku menikah denganmu? Aku ikut kamu susah. Bahkan rumah kita sewa. Apa kau pernah sayang aku? Sekarang adikku mau menikah. Aku sebagai kakaknya, masa nggak bisa bantu? Bantu? Selama 2 tahun pernikahan kita, berapa banyak kau bantu Wang Hao, pemalas itu? Dia sekarang main-main terus. Pemalas, numpang hidup di rumah, semua karena kalian terlalu memanjakannya. Jangan kau bicara seperti itu tentang adikku. Kenapa nggak boleh? Dia di kuliah menghamili temannya. Aku yang bayar ganti rugi, dia mau beli mobil, aku juga yang keluar uang dan tenaga. Selama 2 tahun ini, terang-terangan maupun diam-diam, sudah berapa banyak yang aku beri ke keluargamu? Sekarang kita hanya bisa menyewa rumah. Itu karena kau terus jadi adik menyusui. Diam kau, Cendong. Kau masih mau jalanin hidup ini atau enggak? Keluargamu pakai uang darurat ibuku untuk beliin rumah bagi si pemalas itu. Wang Nanan, hidup ini yang kau sendiri nggak mau jalanin? Cerai saja. Apa katamu? Cerai saja. Nikah denganku. Kau sudah menderita, aku nggak pantas untukmu. Keluargamu nggak bisa aku topang. Bu, Cendong mau menceraikanku. Bajingan, berani menceraikanmu? Cerai ya cerai, dia pemalas miskin, dia jadi sombong banget. Bagaimanapun, 200.000 terakhirnya ada pada kita. Biarkan dia dan ibunya, yang mati itu nangis. Uang, semua gara-gara uang sialan. Kalian mau apa? Tuan Cendong. Aku, Tuan, orang tua. Kau salah orang, kan? Tidak salah, Tuan. Kali ini hamba datang atas perintah Tuan Besar, yaitu ayah Tuan. Tidak mungkin. Ayahku sudah lama meninggal. Ayah Tuan belum meninggal.
Sekarang beliau sudah menjadi orang besar yang berpengaruh. Lalu selama ini kenapa dia tidak pernah muncul? Keluarga Chen adalah keluarga terpandang. Perebutan kekuasaan di dalamnya sangat kejam. Beliau melindungi Tuan dan Ibu Tuan. Sekarang ayah Tuan akhirnya mulai berkuasa. Hanya saja sementara tidak bisa meninggalkan tugas, jadi mengutus hamba untuk menjenguk dulu. Ini sedikit tanda kasih dari ayah Tuan. Nanti, setelah beberapa waktu, Tuan Besar akan secara terang-terangan menjemput Tuan dan Ibu pulang. Jangan-jangan penipu? Tapi, sudahlah, nggak peduli. Ibu masih di rumah sakit butuh uang. Bagaimanapun juga, aku harus ke bank mencoba. Silakan pelanggan nomor A01 menuju ke loket 4. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Gadis ini, Cendong, lihat, ini pacar adikku. Cantik, kan? cukup cantik. Tapi nggak secantik dirimu. Oh iya, adikku sekarang pacaran. Uang jajannya nggak cukup, mulai bulan ini, gandakan uang jajannya. Nanan, dia pacaran? Apa urusanku? Kau kan suami kakaknya. Kalau kau tidak urus, siapa lagi? Pak. Maaf, tadi melamun. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ambil uang. Pak, apa Anda yakin ini kartu bank? Tidak bisa terbaca. Kartu bank ini, sistem kami tidak bisa membaca, Pak. Tolong jangan macam-macam, datang ke bank kami untuk mempermainkan kami. Orang tua itu benar-benar menipuku, membuat acara besar-besaran, hanya untuk memberikan kartu palsu dan menipuku. Maaf, bisa tolong coba sekali lagi? Aku benar-benar butuh uang segera. Kamu sengaja ya? Tadi aku sudah merasa. Cara kamu memandangku tidak benar. Kalau mau menggoda, setidaknya pakai kartu bank asli. Cepat pergi. Hei, bagaimana caramu bicara? Kapan aku menggoda kamu? Tidak mau pergi, tolong. Ada orang mesum yang mengganggu saya. Jangan sembarangan menuduh orang. Ada masalah apa? Manajer, orang mesum ini, dia tidak hanya membawa kartu palsu untuk ambil uang, tapi juga terus mengintip saya. Kamu harus membela saya. Bajingan, buta kau. Kalian, seret dia keluar dan pukuli. Pukul yang keras, biar dia kapok. Aku datang secara sah untuk ambil uang. Ini. Manajer, benda murahan ini palsu. Kamu tahu apa? Tuan, maaf. Saya tidak tahu Anda pemegang kartu ungu emas. Tamu kehormatan. Ini benar-benar kartu bank? Nanti aku urus kamu. Tuan, silakan lewat sini. Tuan, Anda orang besar. Jangan ingat kesalahan orang kecil. Mohon ampuni saya. Tadi benar-benar kesalahpahaman. Aku sekarang tidak punya waktu untuk omong kosong. Cepat ambilkan uang. Baik. Saya segera proses. Berapa yang ingin Anda ambil? 500.000. 500.000. Sulit, penarikan besar harus janji temu. Tidak. Untuk pelanggan seperti Anda. Tidak perlu janji temu kualifikasi untuk kartu ungu emas, setidaknya 1 miliar uang tunai. Jadi, Tuan, mengambil uang sedikit ini membuat saya terkejut. 1 miliar tunai, hanya syarat untuk membuat kartu. Ayahku begitu kaya, bagus sekali. Penyakit ibu akhirnya bisa diobati. Ya, ambil 500.000 dulu. Tuan, hati-hati di jalan. Lain kali hal kecil seperti ini, telepon saya. Saya akan antar sendiri. Manajer. Ikut saya ke kantor. Manajer, bicara saja di sini. Li Shue'er, masih main-main seperti ini? Taktik pura-pura acuh. Sial, kamu sudah menolak saya berapa kali? Tahu tidak, kamu hari ini membuat masalah besar. Orang itu hebat? Bukan hebat, sangat hebat. Itu pemegang kartu ungu emas. Aset tunai saja setidaknya 1 miliar. Manajer, kamu harus selamatkan aku. Selamatkan. Aku juga ingin cari orang untuk selamatkan aku, sial. Jangan bicara tentang dirimu. Jika tuan itu tidak puas, satu keluhan saja aku akan dipecat. Siapa suruh dia begitu datang, langsung melototi orang dengan tatapan mesum? Aku kan salah paham. Kamu yakin? Tatapan tuan itu tadi padamu. Memang seperti itu maksudnya? Iya. Baiklah, Li Shue'er. Kamu pergi minta maaf pada tuan itu. Dengan cara apapun, harus mendapatkan maafnya. Ingat, dengan cara apapun. Jika tidak, satu keluhan dari tuan itu kita berdua tidak akan enak. Tapi aku kan mau menikah. Lin Shue'er, kamu cewek manis palsu. Pura-pura apa di depanku? Tunanganmu itu kan cuma cadangan. Aku bilang padamu, dia bahkan tidak layak membawakan sepatu Tuan Chen. Halo Tuan Chen, saya Lin Shue'er yang melayani Anda pagi tadi. Ada perlu apa? Saya ingin mengundang Anda makan malam.
untuk meminta maaf atas ketidaksopanan Sweer. Tidak tertarik. Tuan Chen, beri saya kesempatan dong. Tenang, malam ini saya jamin Anda puas. Tidak. Dokter Zhang, bagaimana keadaan ibu saya? Operasinya berjalan lancar, selamat. Terima kasih Dokter Zhang. Terima kasih Dokter Zhang. Tuan Chen, apa yang Anda lakukan? Hati seorang dokter. Ini semua tugas kami. Saya lihat Anda sibuk siang malam beberapa hari ini. Jaga kesehatan juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan jaga. Wang Nanan, aku dan ibuku di hatimu, seburuk itukah? Cendong, kamu di mana saja? Aku di rumah. Dasar sampah. Sekarang baru tahu pulang? Sudah terlambat. Bukannya kamu mau cerai? Sekarang datang ke kantor catatan sipil. Kalau tidak datang, kamu pengecut. Cendong, kamu ingat baik-baik, aku yang meninggalkanmu? Terserah kamu mau bilang apa. Cendong, dasar pengemis cinta. Jangan nanti menangis minta balikan lagi. Tenang, mulai sekarang kita putus total. Kamu? Kak, sudah cerai dengan sampah itu? Sudah. Kamu masih adikku atau tidak? Aku sudah cerai, kok kamu masih senang? Cendong si sampah menikahimu itu naik daun. Kamu cerai dengannya itu terbebas dari penderitaan. Betul, dengan kondisi seorang seperti aku, cari sembarang orang pasti lebih baik darinya. Omong-omong, bagaimana hubunganmu dengan pacarmu? Jangan tanya. Sweer bekerja di bank, standarnya tinggi, minta beli rumah, dan mas kawin 300.000. Si sampah Cendong punya 200.000, bahkan tidak cukup untuk uang muka rumah. Dasar sampah. Ini semua salah kakak. Dulu buta mata menikah dengannya. Bahkan bantuan sekecil ini tidak bisa. Xiao Dong, mana Nanan? Tidak, kata dokter ibu baru saja pulih. Belum boleh kena stres berat, Bu. Nanan, akhir-akhir ini sibuk, nggak sempat. Nanti kalau kondisi ibu sudah membaik, pulang ke rumah kan bisa ketemu? Baiklah, Bu, makan apel. Oh iya, bisa cerita tentang ayahku? kok tiba-tiba bahas dia? Cepetan, para sampah ini ngapain? Bawa mobil sampah seharga belasan juta. Nggak tahu malu, bikin macet di jalan. Wang Hao, kamu punya road rage ya? Orang bawa mobil murahan kenapa? Aku khawatir kamu telat kerja. Oh iya, Sweer. Tadi malam kok kamu nggak main game? Akhir-akhir ini main Mageku. Jago banget. First blood, pentakill, gampang. Show off di semua orang. Kill gampang banget. Nanti malam kita cari tempat duduk-duduk. Kamu login. Aku bawa kamu menang. Wang Hao, bisa nggak kamu dewasa? Tiap hari cuma main game? Kamu tahu nggak capeknya kerja aku? Bang kalian kenapa sih? Kamu cuma teller. Kok capek banget? Kalau kamu capek, ya jangan kerja. Kalau nggak kerja, kamu yang nafkahin aku? Aku mau. Kamu kan istriku. Kamu pakai apa untuk nafkahin aku? Ya, dari kakak aku dong. Tenang aja, kakakku dan mantan suaminya yang tak berguna, sudah cerai. Nanti kalau dia cari orang kaya, uang banyak. Oh ya, Sweer, kamu belum pernah lihat mantan kakak iparku yang tak berguna itu? Kebetulan hari ini, aku kenalkan padamu. Wang Hao, kamu gila? Nyetir di jalan raya kayak gitu? Nggak mau hidup lagi? Wang Hao, kamu mau bunuh orang? Bercanda, jangan bilang kamu ketakutan. Ini kan orang kaya yang kemarin? Sweer, coba lihat sini. Ini dia mantan kakak iparku yang tak berguna. Ayo, aku perkenalkan. Ini yang aku bilang, mantan kakak ipar yang tak berguna itu, baru cerai sama kakakku. Kak, halo, Mas. Jangan panggil kakak ipar. Dia mantan kakak ipar. Panggil saja Cendong. Jangan bicara, Wang Hao. Ini pacarmu? Gimana? Cantik kan? Pacarmu keren. Emang perlu kamu puji? 2 hari lagi kami akan menikah. Sayang ya, kamu nggak berhak hadir. Demi ibu yang mau mati. Malahan cerai sama kakakku. Keluarga kami sudah banyak bantu kamu. Sia-sia. Anggap saja kasih ke anjing. Bantuan? Sejak aku kenal kakakmu, apa yang kalian bantu? Kalau aku nggak salah ingat, mobil ini kan aku yang beliin? Biarin kamu beliin mobil, kenapa? Tiap hari bilang, nggak bosan? Sungguh pelit banget sih. Pantes ibumu kena penyakit parah, Ci. Apa katamu? Cukup, Wang Hao, kamu keterlaluan. Minta maaf pada kakak ipar sekarang juga. Sweer, kenapa kamu marah besar begitu? Apa salahku? Kenapa harus minta maaf padanya? Kamu terlalu tidak sopan pada kakak ipar. Aku tidak mengizinkanmu bersikap seperti itu padanya. Aku tidak sopan bagaimana? Dia sudah cerai dengan kakakku.
Aku orang yang mengendarai mobil ratusan juta. Bertemu dengannya, menyapanya saja. Sudah sangat sopan padanya. Bodoh, mobil ratusan juta itu tidak ada artinya. Kamu pikir kamu siapa? Maaf, kakak ipar. Wang Hao katanya mau memperkenalkan Tuan padaku. Aku sungguh tidak tahu akan seperti ini. Tidak perlu minta maaf. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan keluarga Wang. Kamu juga jangan panggil aku kakak ipar lagi. Shuer, kenapa kamu minta maaf padanya? Dia itu apa? Wang Hao, bisakah kamu jelaskan padaku secara detail tentang mantan kakak iparmu ini? Tuan Chen benar-benar berbakti ya. Setiap hari masak sendiri dan bikin sup. Sudah seharusnya, Dr. Zhang, bagaimana kondisi ibuku? Ibu Anda pulih dengan baik. Beberapa waktu lagi seharusnya sudah bisa keluar rumah sakit. Terima kasih banyak. Sudah seharusnya Tuan Chen. Istri Anda cantik dan baik hati. Keberuntungan yang baik. Istri. Lin Shuer, kenapa kamu di sini? Tuan Chen, kamu datang. Aku dengar tante sakit. Sepulang kerja mampir ke sini. Xiao Dong, Nona Lin orangnya baik. Oh ya, apakah Nanan sibuk hari ini? Oh ya, dia sedang dinas keluar kota. Baiklah. Bu, kamu istirahat dulu. Aku bicara sebentar dengan Nona Lin. Kamu ikut aku keluar sebentar. Kamu menyakitiku. Xiao Dong, Nona Lin adalah tamu. Kamu tidak boleh tidak sopan begini. Cepat minta maaf. Terima kasih, Tante. Tante, Anda istirahat yang baik. Aku besok sepulang kerja akan menjenguk Anda lagi. Anak baik. Kamu mau apa? Aku cuma mau menjenguk Tante, tidak boleh? Tidak perlu. Silahkan pergi. Jangan datang lagi setelah ini. Aku tidak mau. Kamu melarangku datang, aku akan beritahu Tante tentang perceraianmu. Kamu mengancamku? Iya, aku memang mengancammu. Mau balas dendam padaku. Aku suruh kamu pergi. Waktu itu aku masih kurang ngerti. Bagaimana kalau malam ini kamu ke rumahku? Aku akan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Wang Hao si goblok itu benar-benar bego. Dia sembarangan ngasih tahu kamu. Dia pikir hidupku terlalu enak. Mau ditanduk? Aku hampir menikah dengan Wang Hao. Tapi aku lebih ingin bertemu denganmu. Sangat ingin. Sudahlah. Nanti kalau sudah waktunya, aku terpaksa memberimu angpau. Di mana aku kalah dari kakak Wang Hao? Jangan salah paham. Aku menolakmu. Bukan karena dia. Wang Hao, pagi-pagi begini kamu ganggu ya? Shuer, kamu. Bukankah setiap hari kamu suruh aku jemput kamu kerja? Jemput apa? Aku semalaman gak tidur. Apa? Semalaman gak tidur? Shuer, hari ini, mending kamu gak usah kerja aja. Gak kerja, kamu yang biayain aku, kamu sempat-sempatnya, mending kamu urusin mahar. Sekarang masih belum terkumpul. Besok kita jadi nikah atau enggak? Kalau kamu nggak mau nikah, ya kita putus. Shuer, jangan buru-buru dong. Keluargaku sudah cari cara. Hari ini pasti uang maharnya terkumpul. Mikir apa? Kakak iparmu, Chen Dong, kaya banget. Masa nggak minta? Bu, Shuer bilang kalau mahar nggak cukup. Dia mau putus sama aku. Xiao Hao, jangan panik, sisanya kita pinjam. Pinjam gak usah bayar? Pikir lagi, apa ada cara lain? Pikir apa? Cendong punya uang. Kakak, kamu minta aja. Apa? Cendong masih punya uang? Gak mungkin. Uang Cendong selalu di tanganku. Aku tahu persis berapa uangnya. Gimana kalau dia diam-diam nyimpen uang pribadi? Shuer kan pegawai bank. Dia bilang, Cendong punya uang, pasti nggak bohong. Ya, Baiklah, bajingan itu berani nyimpen uang pribadi. Adik, tenang aja. Pasti aku minta semuanya kembali untukmu. Si goblok ini, berani-beraninya nutup teleponku. Kalaupun kabur, pasti ketemu juga. Tuan Chen, ada masalah. Mantan istri Anda datang ke rumah sakit bikin keributan, membuat ibu Anda kaget. Sekarang kondisinya nggak bagus. Kami sedang melakukan resusitasi. Anda cepat datang. Apa? Dr. Zhang, bagaimana keadaan ibuku? Tuan Chen, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anda harus siap secara mental. Ibu, Anda masih dalam keadaan koma. Semua tergantung pada kehendak Tuhan. Bagaimana bisa begini? Padahal saat saya pergi tadi pagi masih baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Padahal saat saya pergi tadi pagi masih baik-baik saja. Mantan istri Anda benar-benar tidak peduli dengan kondisi orang tua. Terus-terusan, ribut.
memaksa orang tua keluar rumah sakit, biaya rawat inap yang sudah Anda bayar di muka, semuanya diambil olehnya. Wang Nanan. Ibuku menyayangimu, seperti anak sendiri. 2 kali kau menyakitinya, apa kau masih manusia? Dia baik padaku itu sudah seharusnya. Sudah tua mati ya mati saja. Kau bilang apa? Coba katakan sekali lagi. 10 kali, 100 kali aku tetap akan bilang begitu Cendong, kau penipu brengsek, aku belum menghitung-hitung denganmu. Kau sembunyikan uang di belakangku. Aku minta uang untuk adikku sebagai kompensasi. Bukankah itu wajar? Wang Nanan, keluarga Wang ini karena kalian memaksaku. Satu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 5 juta. Pertama, aku kasih kau 5 juta. Besok di acara pernikahan, tolong bantu aku. Setelah berhasil, aku kasih lagi 5 juta. Sweer bersedia melayani Tuan Chen. Hanya saja, Tuan Chen malam ini bisakah Anda datang ke rumahku? Pintu tidak dikunci. Mantan ipar ini memang perlu diatur. Tuan Chen, silahkan duduk. Belum makan kan? Cicipi masakanku. Kau besok akan menikah. Mana keluargamu? Kampung halamanku jauh dari sini, mereka jauh-jauh datang. Jam segini, kusuruh mereka semua istirahat di hotel sebelah. Kau mau mengisyaratkan sesuatu padaku? Apa? Mana ada aku mengisyaratkan apa-apa. Mana keluargamu? Kampung halamanku jauh dari sini, mereka jauh-jauh datang. Jam segini kusuruh mereka semua ke hotel sebelah istirahat. Kau mau mengisyaratkan apa padaku? Mana ada aku mengisyaratkan apa-apa? Ayo, selagi panas, cepat cicipi ini. Ini masakan andalanku loh, kalau dingin jadi tidak enak. Rasanya memang enak, tapi aku tidak lapar sekarang. Lebih baik kita bahas urusan serius dulu. Malam ini masih banyak waktu. Aku ingin menyenangkanmu, karena kau kaya. Kau memang perlu diatur ya. Kalau begitu, ayo cepat atur aku. Siuzi, kamu sungguh beruntung. Punya anak laki-laki dan perempuan. Sekarang putramu juga akan segera menikah. Sebentar lagi kamu akan punya cucu laki-laki. Ah, nggak usah. Xiao Hao baru saja menikah dengan Sweer, masih lama untuk punya cucu. Pesta pernikahan hari ini cukup meriah. Berapa meja totalnya? Hanya 30 meja. Kami mengundang semua sanak saudara di sini, biarkan mereka bertemu Sweer. Bu, semua tamu sudah hadir. Ayo kita masuk. Nan, kamu membantu adikmu belakangan ini, kamu pasti lelah. Bu, nggak capek. Aku kan kakak kandung Xiao Hao. Cendong, ngapain kamu kesini? Tentu saja untuk hadir di pernikahan. Pernikahan keluarga Wang? Kamu nggak pantas? Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk keluarga Wang. Hadiah apa? Mana? Coba lihat. Kalau aku puas, anakku mungkin bisa balikan sama kamu. Si penjilat, nggak tahan ya? Kamu cukup pintar. Tahu memanfaatkan pernikahan Xiao Hao untuk merayuku. Nak, kita nggak bisa memaafkannya semudah itu. Cendong, mobil Xiao Hao sudah saatnya diganti, kamu harus belikan dia satu. Mobil seharga lebih dari 1 juta, baru Nanan mau pertimbangkan. Kalau tidak, jangan harap. Kok kalian masih di pintu? Pernikahan hampir dimulai. Bu, ayo kita pergi. Hari ini hari bahagianya Xiao Hao. Jangan urusin si sampah ini dulu. Aku bilang, kamu jangan duduk di meja makan, biar saudara-saudara kita dari kota nggak lihat orang kampung sepertimu. Sialan. Nanti cari meja yang ada sisa makanan, makanlah seadanya. Sekarang, mari kita sambut pengantin wanita. Wah, pengantinnya cantik sekali. Iya, Wang Hao ini benar-benar beruntung. Sweer, menikahlah denganku. Aku akan membuatmu bahagia. Maaf, Wang Hao. Hari ini, yang akan kunikahi bukanlah dirimu. Pergi, dasar pecundang. Kamu tahu ini apa? Asal saja menerima. Sudahlah, Sweer, jangan macam-macam. Cepat lakukan yang benar. Wang Hao, jangan salah paham. Sweer tidak berniat menikah dengan orang lain. Aku tahu. Sweer, kamu benar-benar nakal. Hei, jangan buru-buru senang dulu. Sweer tidak menikah dengan orang lain. Tapi itu bukan berarti dia harus menikah denganmu. Kenapa?
Karena mahar yang kalian berikan terlalu sedikit. Ayah, mahar 300.000. Aku tidak kurang 1 sen pun. Berhenti, jangan panggil aku ayah. Kamu dan putriku belum menikah. Aku bilang, aku berubah pikiran. Mahar, ditambah 500.000. Bu, Wang Hao, apakah menurutmu? Aku tidak berharga 800.000? berharga, tentu saja. Kak, kenapa kamu mencubitku? Swear, bagaimana dengan saat ini? Di mana kita bisa dapat 500.000 lagi? Bagaimana kalian menikah dulu, nanti kita tambah. Omong kosong, dasar bocah. Kau pikir kau bisa membodohi siapa? Saat Sweer sudah menikah, kalian akan menepati janji? Besan, kau tidak tahu. Yang 300.000 sebelumnya, sudah menghabiskan semua tabungan kami. Jangan mencoba membodohiku. Apa 300.000 itu dari keluargamu? Katanya semua dari dia. Jadi kalian menikahkan putra. Tidak mau keluar 1 sen pun. Benar. Lebih baik aku menikah dengan dia yang memberikan mahar. Siapa yang bayar, sama saja. Lagi pula, kakak ipar membantu adik ipar dengan sedikit uang mahar. Itu wajar, kan? Cendong, kau belum menjauh dari Sweer? Kau punya hak untuk menyentuh Sweer. Aku tidak punya hak. Kau punya hak. Kalau begitu sentuhlah. Kau, Cukup, Wang Hao, apa kau bisa bayar mahar atau tidak? Sweer bu. Besanku, lihat ini. Besan, aku baru saja berpikir. Kamu benar. Kakak ipar membantu adik ipar dengan uang mahar. Normal. Ya. Kalau begitu, kebetulan anakku juga punya tunangan. Mereka minta mahar 800.000. Menurutmu, Wang Hao sebagai calon kakak ipar ini harus tidaknya membantu? Istri, aku mau istri. Baik, nak. Duduklah yang baik. Tenang. Hari ini ayah pasti bantu kamu. Mendapatkan uang mahar yang cukup. Tapi Sweer, keluargaku benar-benar tidak punya uang. Wang Hao, ayahku hanya minta uang segini kamu saja tidak mau, menurutku kamu sama sekali tidak mencintaiku. Li Sweer, kamu harus berpikir matang. Kamu gadis desa, adikku bisa menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu, jangan tidak tahu diri. Baik, kalian orang kota memang terhormat. Kami orang desa tidak bisa menyamai. Sweer, ayo kita pergi. Wah, pengantin wanita benar-benar lari. Keluarga Wang hari ini sangat malu. Iya dong, mereka pasang 30 meja untuk pamer. Sekarang kena batunya kan? Tidak baik ibu kita kena serangan jantung. Bu, cepat sadar dong. Sekarang anakmu sudah punya uang, tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Xiao Dong, kenapa kamu menangis? Bu, aku khawatir sama ibu, aku takut. Ah, tidak usah bicara hal yang sial. Sekarang bagaimana perasaanmu? Ibu tidak apa-apa, hanya kamu dan Nanan. Akhir-akhir ini kamu menderita. Semua salah ibu yang memberatkanmu. Bu, jangan bicara seperti itu. Selama ini kalau bukan untuk membesarkanku kamu bekerja keras tidak akan sampai sakit begini. Kau temani aku besar. Aku temani kau tua. Kamu anak bodoh. Bu, istirahatlah yang baik. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan memberi kejutan. Nakal, masih bikin teka-teki sama ibu baik? Ibu pasti istirahat baik. Ibu ingin lihat kejutan apa yang kamu siapkan untukku. Selamat siang, Pak, ada yang bisa dibantu? Saya ingin merekrut seorang pembantu yang bisa menjaga sepanjang hari. Anda datang ke tempat yang tepat, perusahaan kami yang paling profesional di kota. Apa syarat untuk pembantu? Bisa berkelahi. Bisa berkelahi, Pak, apa saya tidak salah dengar? Ya, yang bisa berkelahi. Kami punya seseorang, dia adalah mantan atlet sanda, tapi dia minta gaji minimal 20.000. Saya bayar 50.000, hubungi dia sekarang. Halo, Tuan Chen, nama saya Fan Lu. Cendong. Tuan Chen, Anda benar-benar bersedia membayar 50.000 untuk mempekerjakan saya? Uang bukan masalah. Ingat, saat menemani ibuku, jangan sampai dia stres.
Bisa? Tidak masalah. Kamu datang. Iya. Tante, aku datang menemuimu. Ini apel segar, aku bawa sedikit untuk kamu coba manis banget. Anak baik sudah datang, bawa-bawa barang. Ini sekadar oleh-oleh. Tante, Cendong di mana? Dia baru saja keluar. Katanya mau carikan saya pembantu. Dia sendirian memang tidak bisa merawat. Kamu kenapa di sini? Jangan ganggu istirahat tante. Atau aku akan tidak ramah. Swear, ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu harus menjelaskan padaku? Menjelaskan apa? Nenek tua di kamar rumah sakit itu. Kenapa kamu menemuinya? Wang Hao, cukup. Kamu tidak punya sopan santun? Apa maksudmu nenek tua? Setidaknya dia ibu dari mantan suami kakakmu, karena masalah kita berdua, menyebabkan kakak iparmu dan kakakmu bercerai. Aku dengan perasaan bersalah menjenguknya kenapa? Begitu? Kamu tidak percaya aku? Aku percaya. Tentu aku percaya padamu, Swear. Ibuku juga dirawat di rumah sakit. Kamu juga jenguk dia, ya? Tidak, soal pernikahan, ayahku masih marah, tidak mengizinkanku bergaul dengan keluargamu. Lalu bagaimana dong? Sudahlah, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu pulang dan rawat ibumu baik-baik, lalu kumpulkan uang mahar, kita bisa menikah. Benarkah? Kamu tidak marah? Swear, kamu baik sekali. Baiklah, aku mau pulang, kamu cepat kumpulkan uangnya. Tuan Chen, Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Juga Wang Hao si bodoh itu yang memberitahumu? Berhenti. ada apa? Simpan hewan peliharaanmu. Aku tidak membawa hewan peliharaan. Tuan Chen, kamu nakal sekali. Baiklah, sudah larut, kamu pulang lebih awal. Aku sengaja datang mencarimu malam ini. Kemarin kamu melakukannya dengan baik, uangnya nanti aku transfer. Tuan Chen, uangmu aku mau. Dan orangnya juga aku mau. Lepaskan. Tuan Chen, mulutmu memang keras, tapi tubuhmu jujur. Jangan sembarangan bicara. Aku mau pulang dan istirahat. Tuan Chen, jangan pergi. Aku sangat marah, hampir saja. Xiao Lu, capai ya. Maaf ya, membuatmu terlalu lelah. Tante, aku tidak capai. Sama sekali tidak capai. Apakah ada yang salah dari yang aku lakukan? Tante, katakan saja, pasti aku perbaiki. Jangan pecat aku. Xiao Lu, kamu salah paham. Kamu seumuran dengan anakku, masih seorang gadis. Tante melihat kamu begitu lelah. Kasihan, kamu melakukannya dengan baik. Tante suka saja, masih kurang. Mana tega memecatmu. Tapi ada satu hal yang kurang, tidak tahu istirahat. Tante, terima kasih sudah peduli padaku. Ini sudah seharusnya, dan lagi. Dan pekerjaan ini sangat penting bagiku. Anak baik, jangan takut. Tante tidak akan meninggalkanmu. Malam ini, biarkan anakku yang menjaga, kamu pulang dan tidur nyenyak. Bagaimana bisa? Aku khusus dipekerjakan oleh Dongge untuk menjagamu. Tante, tenang saja. Aku tidak apa-apa. Kamu ini gadis keras kepala. Kalau begitu, dengarkan kata tante, malam ini tidurlah dengan tenang. Jangan setiap aku bergerak, langsung kamu datang. Orang tuamu tahu, kamu jangan sampai tidak istirahat. Tante akan memanggilmu, kalau benar-benar ada perlu. Dengar ya, gadis cantik yang baik, kalau sampai jadi mata panda, bagaimana nanti mau menikah? Harus lebih sayang sama diri sendiri. Terima kasih tante. Jangan menangis, jangan menangis. Gadis kecil yang cantik, kalau terus menangis jadi kucing belang. Tante, kamu menggodaku. Dasar orang tua, hidupmu cukup enak ya. Siapa kamu? Aku adik ipar Cendong. Di mana si brengsek Cendong? Anakku, sekarang tidak ada hubungan dengan keluargamu. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Apa hakmu menyuruhku keluar? Rumah sakit ini punya keluargamu? Kamu Kamu enyah dari sini. Jangan membuat tante kesal.
Kamu ini siapa? Enyah. Orang sepertimu, aku bisa kalahkan 5 orang. Kamu sialan. Sekarang, enyah dari sini. Kalau datang lagi mengganggu tante, aku akan membuatmu cacat. Siapa kamu? Jangan-jangan kau selingkuhan si brengsek Cendong. Jaga mulutmu. Aku disewa Tuan Chen untuk merawat tante. Wah, ternyata masih punya uang untuk bayar pembantu. Dulu ngotot cuma punya 200.000. Menggugat cerai kakakku. Ternyata pura-pura miskin. Mau menggaji kakakku dengan 200.000. Cendong benar-benar licik. Kau bohong, anakku bukan orang seperti itu. Jangan memfitnahnya. Dong tidak berhutang biaya medis pada keluarga Wang. Semua dibayar oleh anakku sendiri. Tante, jangan hiraukan dia. Aku akan suruh dia pergi sekarang. Hari ini aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan? Kamu pergi atau tidak? Kalian tunggu saja. Ini belum selesai. Tante, kamu harus jaga kesehatanmu. Aku akan hubungi Kak Dong sekarang. Jangan hubungi dia. Aku tidak apa-apa. Halo, apakah Anda Tuan Li? Anda Nona Wang? Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Li Dabao, Nona Wang. Asli jauh lebih cantik dari fotonya. Tuan Li terlalu memuji. Nona Wang, silakan pesan apapun yang Anda suka. Saya yang bayar. Apa yang kamu lakukan? Tangan Nona Wang sungguh wangi dan halus. Beri harga. Tuan Li, apakah Anda menghina saya? Kamu pikir saya panggil Nona Wang itu sopan? Sungguh menjijikan. Hari ini anggap saja saya tidak datang. Mau kemana? Setelah saya incar, kamu pikir bisa lari? Cendong, tolong aku. Kita sudah bercerai. Tolong jaga diri. Cendong, ibuku memaksaku untuk bertemu pria tua. Dia sebenarnya hanya demi uang mahar. Tolong pikirkan cara untukku, ya? Apa urusanku? Kamu. Cendong, kita pernah suami istri, masa kau tega membiarkanku? Istri yang baik sepertimu aku Cendong tidak sanggup. Cendong, apa kau setega ini? Jangan menyesal. Wanita busuk, kemana kau kira bisa lari? Li Dabao. Kau panggil suamimu. Kau pikir aku takut? Aku bilang, anak ini di depanku bahkan tidak berani buang angin. Ada apa? Cendong, aku sudah bilang, jangan menyesal. Tuan Li, tadi saya kurang ajar. Saya tahu salah. Malam ini saya akan temani Anda dengan baik. Tapi Anda harus setujui satu syarat. Coba katakan. Saya ingin dia berlutut dan minta maaf. Wang Nanan, apa kau gila? Ini namanya pasangan bertengkar ya. Menarik Nona Wang, saya setuju. Jangan ingkar ya. Cendong, cepat berlutut minta maaf pada Nona Wang. Wang Nanan, saya sarankan jangan hancurkan dirimu sendiri. Apa urusanmu? Anjing, banyak omong. Cepat minta maaf, kalau tidak gua pecat lo. Tidak perlu dipecat. Saya berhenti. Kau harus pikir baik-baik, biaya rumah sakit ibu lo. Kalau lo kehilangan kerjaan ini, lo masih bisa biayain dia? Li Dabao, lo gak usah khawatir. Pak Li, karyawan yang ini, kayaknya gak patuh ya? Pak Chen, lo salah obat ya? Berani lawan gua? Siap-siap aja dipecat. Li Dabao, yang dipecat hari ini adalah lo. Kakek Long, gue mau beli perusahaan Ding Tai. Cendong, lo beneran naik pangkat ya? Belajar sombong. Gue tahu lo punya berapa uang. Bahkan kalau lo bisa nyimpen uang. Berapa banyak yang bisa lo simpen? Dengar, istri lo bilang, lo itu miskin, mau beli perusahaan, beli toilet aja susah. Gua pasti beli perusahaan itu. Lo pura-pura hebat sama gue, uang lo cuma segitu, beli peti mati kali. Coba lo ulangi sekali lagi. Bocah, lo mau ngejek siapa? Gue. Lihat, dari direktur utama. Bukannya lo mau beli perusahaan, mau teleponnya nggak? Bicara sama direktur utama. Halo Pak Direktur, ada apa? Apa? Perusahaan udah terjual? Gimana lo bisa melakukannya? Sekarang perusahaan itu milik gue. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Pak Direktur, kenapa lo tiba-tiba jual perusahaan? Perusahaan kita selalu untung, dan mau IPO. Pak Direktur, jangan tutup telepon.
Halo, halo? Lida Bao, lo dipecat, siapapun yang datang. Gak bakal bisa nyelamatin kerjaan lo, kata-kata itu gue balikin ke lo. Bang Dong, gua salah. Ampunin gua. Gua punya ibu umur 80 tahun dan 3 anak. Mereka semua tergantung sama gua. Tadi lo ngutuk ibu gua, lo gak mikir keluarga gua. Pak Li, apa lo salah? Gimana dia punya uang beli perusahaan? Kalian berdua jangan main-main sama gua. Gua bener-bener sadar salah. Nona, tolong bantu gua bujuk Bang Dong. Gue sini ngomong, dia itu mantan istri gue. Apa? Mantan istri? Lo bikin gua celaka. Lo, muka lo, kenapa? kenapa? Xiao Hao, lo duluan aja. Kak, kamu tahu nggak, Cendong masih punya uang? Ibunya masih dirawat di rumah sakit. Cendong ternyata masih punya uang lebih. Dia sengaja menyewa seorang pengasuh. Kak, kamu harus percaya padaku. Wajahku ini, dipukul sama pembantu itu. Kuat banget tangannya. Barusan pas aku kencan buta, aku ketemu Cendong. Kebetulan banget. Bajingan itu nggak ganggu kalian kan? Kencan butanya gagal. Cendong langsung membeli perusahaan mereka. Dia pecat Pak Li itu. Nanan, apa yang kamu katakan? Cendong, si sampah itu, membeli perusahaan mereka. Kapan si bajingan ini jadi begitu kaya? Bu, kenapa kamu turun dari tempat tidur? Cepat balik tidur lagi. Mau berbaring terus? Menantu kesayanganku sudah hampir kabur. Lo, Nanan, cepat cari Cendong dan balikan lagi. Aku nggak mau. Dia sudah memblokir aku. Aku nggak mau memohon padanya. Coba pikir, begitu kamu pergi kencan buta, kok kebetulan banget ketemu dia sengaja beli perusahaan di depanmu. Ini sengaja diperlihatkan padamu, kan? Laki-laki itu memang suka gengsi. Kamu kasih dia muka. Dia pasti setuju. Bagaimana kalau dia nggak setuju? Bu kasih kamu cara, pasti berhasil. Kamu kesini ngapain? Aku pulang. Ini bukan rumahmu. Bang Dong, kamu capek nggak? Aku pijitin kamu biar rileks. Nggak perlu. Tolong pergi. Bang Dong, aku tahu kamu selama ini ingin punya anak. Dulu aku nggak ngerti. Sekarang aku sudah sadar. Wang Nanan, kamu sadar. Kita sudah bukan suami istri. Mas, aku tahu salah. Jangan ngotot terus, ya. Hari ini aku baru aja pergi kencan buta. Kamu langsung datang. Bajingan yang nakalin aku itu, langsung dipecat. Sebenarnya kamu selama ini diam-diam perhatiin aku. Melindungi aku, kan? Kamu kebanyakan mikir. Hari ini cuma kebetulan. Aku nggak percaya. Kamu kaya banget. Dan tinggal di sini tiap hari. Itu kan nungguin aku? Kamu beneran mengingatkan aku. Besok aku pindah. Cendong, kamu kok pelit banget? Aku sudah minta maaf sama kamu. Kamu mau aku bagaimana lagi? Aku nggak terima maafmu. Terserah kamu, aku nggak peduli. Cendong, kamu keterlaluan. Meskipun aku yang salah, apa kamu nggak punya salah sedikit pun? Tuan Chen, boleh aku mampir sebentar? Malam ini nggak enak. Kamu pulang dulu aja. Tapi aku mau kamu temenin. Siapa yang datang? Sweer, kamu datang? Tuan Chen, boleh aku masuk sebentar? Malam ini nggak enak. Kamu pulang dulu aja. Tapi aku mau kamu temenin aku. Siapa yang datang? Sweer, kamu datang? Aku ngerti. Cendong, kamu hebat ya. Sampai Bang Sweer suruh dia hubungi kamu sendiri. Tapi Sweer, datang ya datang. Kok pakaiannya kayak gitu? Ini kan permintaan manajer kami. Kak Nanan, pakaianmu juga. Sudah, Cendong, nggak ada apa-apa. Kamu pulang aja. Besok, aku suruh Cendong transfer uang mahar ke kamu. Kamu siap-siap, tunggu nikah sama Xiao Hao. Wang Nanan, kapan kamu bisa mutusin buat aku? Hari ini aku udah cukup kasih muka. Cendong, jangan keterlaluan ya. Ikut aku masuk. Malam ini, kamu jangan pulang. Apa Cendong gak mau aku akting lagi? Mau ngumumin hubungan kita ke publik? Cendong, sebenarnya kamu mau apa? Kak Nanan, jangan marah. Marah itu nggak baik buat kulit wanita loh.
Kamu laki-laki, kalah sama Sweer yang lebih pengertian. Aku agak haus. Kak Nanan, bisa ambilin air. Tunggu sebentar. Lin Sweer, kamu main api. Bukannya kamu bilang aku jangan pulang malam ini, Tuan Chen, lebih baik aku bantu kamu putus total sama Wang Nanan. Mau apa kamu? Kak Nanan, kenapa airnya tumpah? Mulutku udah kering nih. Perempuan genit, masih punya muka? Kak Nanan, jangan bicara kasar. Aku ingat, kamu sama Tuan Chen udah cerai, kan? Aku juga nggak nikah sama Wang Hao. Kenapa kalau kita bersama dianggap nggak punya malu? Bagus Cendong, aku bilang kamu, kenapa tiba-tiba maksa cerai sama aku, ternyata udah punya orang lain. Wang Nanan, kamu ngapain sih? Tuan Chen, kamu nggak apa-apa? Kalian pasangan bajingan. Wang Nanan, jangan pura-pura jadi orang baik. Aku Lin Sweer memang suka yang kuat, tapi aku berani mengatakannya terus terang. Tidak seperti kalian sekeluarga. Semua lintah darat. Tidak hanya hidup dari Pak Chen, tapi juga mencibirnya. Kalian tidak pantas. Dasar bocah sialan, hari ini aku akan merobek mulutmu. Ayo, kau pikir aku takut padamu? Cukup, diam semua. Cendong, dasar brengsek, berani berbuat tapi tidak berani dengar? Aku tetap akan mengatakannya. 2 tahun lalu aku tidak meremehkanmu yang miskin, aku menikah denganmu rendah hati. Begitukah balasannya? 2 tahun ini aku sudah berbuat baik untuk keluargamu. Aku tidak bersalah padamu. Tidak merasa bersalah? Hati nuranimu dimakan anjing? Katakan apapun yang kau suka. Ini rumahku. Sekarang kalian semua keluar. Pak Chen, Kau juga pergi. Cendong, dasar brengsek, apa hakmu mengusirku? Rumah ini yang menyewa aku. Tidak pergi, ya? Baik, aku pergi. Pak Chen, bagaimana kalau ke rumahku? Tidak perlu, aku ingin tenang. Cendong, dasar bajingan, kalau berani jangan pergi. Kau merasa bersalah? Wang Nanan, aku benar-benar tidak tahu dari mana percaya dirimu. Berani menghina Pak Chen begini. Dia hanya sampah yang kubuang. Kau mau ambil, ambil saja, aku tidak butuh. Pria baik seperti Pak Chen, kalau kau tidak menghargainya, jangan salahkan orang lain merebutnya. Omong-omong, aku sungguh berterima kasih. Kau memberiku kesempatan ini. Cukup, Lin Sweer. Apa yang kau banggakan? Perempuan bodoh, buta. Akan ada saatnya kau menyesal. Tamparan ini adalah balasan untukmu dari Pak Chen. Lin Sweer, Cendong, aku tidak akan melepaskan kalian. Kakek Long, bagaimana kau datang? Pesona tuan muda memang besar, sampai 2 wanita cantik berebut cinta. Berkelahi. Kakek Long, jangan bercanda. Sebenarnya ada apa? Sampai kakek sepagi ini datang khusus. 2 berita. 1 baik, 1 buruk. Kau mau dengar yang mana dulu? Dengar yang baik dulu. Tunangan tuan muda. Tunggu, kau bilang tunangan? Apa-apaan? Aku mana punya tunangan? Hari ini, tuan baru saja menjodohkan tuan. Zaman apa ini, masih ada perjodohan. Sekarang, aku sudah cukup pusing dengan wanita. Datang lagi satu. Sudahlah, sebaiknya kau ceritakan dulu kabar buruknya. Generasi muda keluarga Chen akan datang menemui tuan. Mereka datang dengan niat buruk. Ayahku adalah kepala keluarga. Masa dia tidak bisa mengatur anggota muda? Mereka mencari masalah denganku. Tuan muda, keluarga Chen terlalu besar, banyak faksi. Tuan dan paman-paman tuan semuanya ingin anak muda mereka menjadi kepala keluarga berikutnya. Aturan keluarga Chen adalah yang terkuat bertahan. Pemenang menjadi raja. Jadi persaingan antar sepupu, tuan tidak bisa campur tangan. Dan tuan adalah putra kandung kepala keluarga, tentu saja menjadi duri dalam daging bagi sepupu-sepupu tuan. Mulai sekarang hati-hati dalam segala hal. Masa mereka bisa membunuhku? Tuan sudah lama di luar, melewatkan pelatihan elit keluarga. Dalam beberapa hal dibanding mereka, memang ada kekurangan. Jadi, tuan khusus menjodohkan tuan. Pihaknya adalah putri keluarga Zhang dari Jingdu, Zhang Yulan. Jika tuan menikahinya, peluang menang bisa naik 20%. Jadi total berapa persen? 25%. Jadi aku sendiri cuma punya 5%. Ya, ayahku kan kepala keluarga. Di keluarga Chen, hanya mereka yang menang dalam persaingan kejam yang bisa menjadi kepala keluarga.
Ini juga alasan keluarga Chen bisa tetap nomor satu, dasar keluarga. Karena itu persaingan antar pewaris, generasi tua tidak boleh ikut campur. Tuan muda, Nona Zhang, adalah wanita cantik terkenal di Jingdu. Berhenti. Kapan keluarga Chen datang? Menurut perkiraan waktu, seharusnya sudah sampai. Bro, kau datang melamar jadi sales, ya? Kau memang tajam, aku sopir taksi, paling tahu informasi. Gaji sales villa di bukit ini paling rendah juga 20 juta sebulan. Aku datang untuk membeli rumah. Bro, kau benar-benar suka ngomong besar. Kau sanggup beli villa di sini? Kau tahu nggak? Villa terkecil di sini juga harganya puluhan juta. Aku tahu, puluhan juta masih bisa aku keluarkan. Kalau tidak kau baru turun dari mobilku, hampir saja aku percaya. Kalau kau benar punya uang, masih naik taksi? Sudahlah, aku nggak mau buang waktu denganmu. Tunggu, lo belum kasih kembalian. Bro, lo mulut gampang ngomong puluhan juta buat beli villa, uang 2.000 aja diminta? Uang sekecil apapun tetap uang. Uang orang juga bukan jatuh dari langit. Siapa yang mau? Naik taksi, pakai baju merek abal-abal, di badan aja gak ada jam tangan, kelihatan jelas bukan orang kaya. Gak mau, orang bodoh aja yang mau layanin, buang waktu, pokoknya gue gak mau. Zhang Yuyu, lo bulan ini kinerja udah paling bawah, sekarang klien udah dateng, kok gak segera sambut? Ada yang bisa dibantu? Gue mau lihat villa. Silakan lihat. Tolong jelaskan. Lo kira gue nggak mampu beli? Keluar rumah aja gak bercermin, lihat diri lo sendiri. Dari ujung rambut ke kaki, mana yang mirip orang kaya? Uang receh aja minta kembalian sama sopir, gak malu? Uang gue sendiri, hemat dan belanja sesuai kebutuhan. Apa yang harus malu? Lo punya berapa duit di saku, malah ngomong belanja sesuai kebutuhan. Lo mampu belanja, gue gak punya waktu buat ngobrol sama orang macam lo. Oh iya, kalau lo mau foto, kirim ke saudara temen biar kelihatan kaya, silakan aja. Di sini gak melarang foto. Zhang Yuyu, kenapa bertengkar sama klien? Manajer, orang ini datang cuma mau ganggu. Gue udah kasih dia rumah 300 meter persegi, dia aja gak mampu beli. Malah mau lihat yang terbesar. Ini kan sengaja cari masalah. Jangan asal ngomong. Kalau ngomong, harus tanggung jawab. Lo kira gue takut? Zhang Yuyu, gimana cara lo ngomong sama Tuan Chen? Cepat minta maaf. Lo urusin aja, Li Dabao. Lo seorang magang yang baru masuk, berhak apa lo teriak di depan gua? Lo diam. Lo kira gue takut? Zhang Yuyu, gimana cara lo ngomong sama Tuan Chen? Cepat minta maaf. Lo urusin aja, Li Dabao. Lo seorang magang yang baru masuk, berhak apa lo teriak di depan gue? Lo diem. Lo berani mukul gue? Li Dabao? Lo kira lo siapa? Li Dabao, lo kenapa? Manager, lo jangan ngomong dulu. Tuan Chen, lo mau lihat rumah? Maaf, mereka nggak tahu identitas lo. Lo kenapa ada di sini? Ini beberapa hari lalu, setelah lo beli perusahaan kami, lo pecat gue. Gue juga perlu cari makan. Gue mau lihat villa. Yang terbesar. Tuan Chen, ini dia. Villa ini lengkap dengan semua perabotan. Ini yang paling mewah di sini. Li Dabao, kamu gila ya? Dia bahkan tidak mampu beli yang terkecil, dan beraninya kau pukul aku. Hari ini aku tidak akan berhenti. Aku sarankan kamu cepat minta maaf pada Tuan Chen. Kalau tidak, akibatnya serius. Serius? Aku mau lihat seberapa seriusnya. Sales. Li Dabao, jangan pedulikan dia. Aku ambil villa ini. Berapa harganya? Aku yang kasih tahu. 200 juta, dengar, orang miskin, pura-pura, lanjutkan saja. Gesek kartu. Bawa kartu murahan. Mau tipu manajer kami? Manajer, kenapa kau pukul aku? Cepat minta maaf pada tamu terhormat. Kau kenal kartu ini? Ini kartu ungu emas. Untuk membuka kartu ini minimal punya 1 miliar aset tunai. Direktur kami juga punya 1, selalu dianggap harta karun. Aku pernah lihat sekali. Apa? 1 miliar? Nasihat baik sulit menyelamatkan orang bodoh, Zhang Yuyu. Kau tidak mau dengar nasihat. Tuan Chen, aku salah. Ampuni aku. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang layak dihargai, hargai. Yang layak dihukum, hukum. Manajer, bagaimana menurutmu? Ya, Li Dabao.
Mulai sekarang kau jadi supervisor di sini. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih, Manajer Wang. Zhang Yuyu, kau dipecat, kurang ajar. Cepat, ambil barangmu dan pergi. Siapa kau? Kenapa halangi aku? Aku mau uji seberapa hebat kau, bocah haram. Anak haram tetaplah anak haram, sampah seperti ini mau pimpin keluarga, mati saja. Mulai sekarang hati-hati. Mana mungkin mereka bunuh aku? Kau anggota keluarga Chen? Meski tebak, tetap mati. Chen Tianyang, jika kau berani menyentuh Tuan Chen Dong lagi, aku akan bertindak. Naga tua, hebat. Sepertinya kakek, benar-benar anggap anak haram ini harta, sampai mengirimmu untuk lindungi dia. Tapi apakah kau berani lawan aku? Pada dasarnya kau hanya pelayan keluarga Chen. Aku pelayan Tuan, bukan pelayan keluarga Chen. Jika tidak percaya, coba saja. Jangan lupa, ilmu bela dirimu aku yang ajar. Kau pasti lindungi dia. Tuan suruh lindungi, meski mati, harus lindungi. Cukup setia, sampah. Kau bahkan tidak tahan satu tendanganku. Mau rebut kepala keluarga? Akan aku buktikan. Perbedaan antara elit dan anak haram? Naga tua, terima kasih. Tuan muda terlalu berlebihan. Seni bela diri generasi muda keluarga Chen semua diajarkan olehmu, ajari aku. Baik, Bantu pindahkan ibu ke rumah sakit lain, harus dirahasiakan. Tuan tenang saja. Hamba tua sudah mengatur semuanya tadi malam. Menantu saya benar-benar kayak itu villa di lereng bukit, loh, kalau saya tinggal di dalamnya. Bu, kamu baru keluar dari rumah sakit, kenapa tidak istirahat di rumah? Malah ke sini. Tentu saja mencari menantu saya. Chen Dong, kenapa dia ada di sini? Seminggu yang lalu, ada seorang miliarder yang menghabiskan 200 juta membeli di villa lereng bukit yang terbesar. Sepupumu adalah agen properti? Dia bilang, berita ini sudah viral di kalangan properti mereka, miliarder itu adalah Chen Dong. Bu, kenapa kamu tidak suruh kakak saya yang datang? Jangan sebut gadis nakal itu. Beberapa hari lalu, bukankah aku suruh dia minta tolong pada kakak iparmu? Dia tidak pergi, sudahlah. Malah mengarang cerita, bilang Sweer dan Chen Dong bersama, benar-benar bikin saya marah. Bu, kakak saya keterlaluan. Bagaimana dia bisa memfitnah Sweer? Sudahlah, jangan harap padanya. Hari ini, Nyonya sendiri yang turun tangan. Aku harus membuat mereka rujuk. Dengan begitu kita juga bisa tinggal di villa besar, bayangkan betapa bahagianya kita nanti. Benar, suruh mereka rujuk. Nanti suruh Chen Dong belikan saya satu juga. Cepat buka pintu. Maaf, Tuan dan Nyonya, peraturan kompleks villa kami. Pemilik rumah harus scan kartu akses, jika ada saudara yang tinggal di dalam, harus suruh saudara Anda telepon pengelola. Setelah dikonfirmasi, baru kami bisa izinkan masuk. Jangan bicara yang tidak penting. Kakak ipar saya tinggal di dalam. Cepat buka pintu untuk saya. Boleh tahu nomor rumah kakak ipar Anda? Saya bisa bantu hubungi, atau Anda sendiri yang hubungi dia? Hubungi apa? Kamu cuma penjaga pintu. Berani-beraninya menghalangi kami. Kenapa kamu main fisik? Pukul kamu. Pukul kamu. Kenapa? Cepat buka pintunya. Ada apa? Kenapa ribut? Anjing penjaga, datang bantuan. Kalian siapa? Tidak tahu ini villa lereng bukit? Villa lereng bukit kenapa? Kamilah tuan di sini. Kalian berdua penghuni sini? Kenapa saya lihat asing? Saya beritahu kalian, menantu saya bernama Chen Dong, dia di kompleks villa ini. Penghuni paling terhormat Nyonya. Hari ini mau jenguk menantu, semua minggir. Ternyata ibu mertua Tuan Chen. Cepat ambil 2 kursi. Tidak punya perasaan? Kenapa masih suruh berdiri? Akhirnya ada yang paham. Kemarilah, pijat bahuku. Tuan Chen, ibu mertua dan adik ipar Anda datang. Saya juga tidak tahu benar atau tidak. Sekarang mereka ada di depan gerbang kompleks. Saya seorang bujangan, mana mungkin punya ibu mertua. Mereka bilang, Mereka bilang apa? Aku tidak mau dengar. Mengerti? baik. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Benar-benar tidak bisa lepas ya. Tuan, keluarga Wang datang lagi. Haruskah saya urus? Tidak perlu, ada yang akan mengurus. Menuangkan teh saja lama sekali. Kau masih mau bekerja atau tidak? Tuan Chen bilang, dia tidak punya ibu mertua. Berani datang ke villa di bukit ini membuat onar. Harus kita beri pelajaran. Tidak mungkin. Chen Dong si sampah itu. Berani bilang begitu. Berani menghina Tuan Chen? Pukul dia.
Pukul keras-keras, Coba lihat, siapa yang berani menyentuhku. Hari ini aku akan membunuhmu. Pijat, ya. Hari ini aku akan merapikan tulangmu. Memberontak. Benar-benar memberontak, budak berani memukul majikan? Nenek tua, biar aku buat kau teriak lagi. Sok keren sesaat memang enak, setelahnya jadi neraka. Aku mana paham manajemen bisnis? Naga tua, waktu itu aku mau akuisisi perusahaan, kenapa kau tidak menghentikanku? Tuan, dengan nada bicara Anda saat itu, kalau aku berani bilang tidak sedikit saja, mungkin aku yang dipecat. Bercanda, aku tidak rela tua-tua pergi. Bagaimana kalau manajemen perusahaan ini, tua-tua, ajari aku juga. Hamba tua hanyalah orang kasar yang hanya bisa bertarung. Mana paham hal-hal ini? Namun, hamba tua bisa merekomendasikan seseorang untuk Tuan, namanya Qin Ye. Qin Ye, mungkinkah dia yang muncul tiba-tiba 3 tahun lalu, yang terkenal di dunia finansial dalam satu pertempuran, jenius bisnis yang menguasai puluhan miliar? Orang ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak 3 tahun lalu. Tua-tua tahu di mana dia? Dia dan saya berteman meski beda usia. Kami punya hobi kecil yang sama. Bu, adik, kalian kenapa? Semua, karena Cendong, bajingan itu, disuruh orang, pukul kami. Xiao Hao, pasti para satpam brengsek itu, menganggap kami ibu dan anak mudah dibuli, bertindak sendiri. Cendong adalah menantu baikku. Masa dia suruh orang pukul ibu mertuanya sendiri? Kamu menikah dengan orang tidak berguna itu, aku dan ayahmu jadi tidak punya muka. Benar, Kalian pergi lagi ke Cendong? Bu. Dengar-dengar dia beli rumah di kawasan Villa Banshan. Mau menjenguknya, tapi tidak ketemu sama sekali. Langsung diusir oleh para satpam brengsek. Nan, Cendong sangat menyukaimu. Kamu minta maaf padanya, kenapa tidak? Bu, aku sudah minta maaf padanya. Dulu aku yang meninggalkannya, kenapa harus aku? Sekarang dia terus minta aku minta maaf, aku juga punya harga diri. Kamu berani melawan? Dulu, kalau bukan karena kamu tidak mengerti, membuat Cendong marah. Masa sekarang begini? Bu, aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana Cendong tiba-tiba sekaya ini? Mungkin dia dan kakak cerai, sudah direncanakan dari awal. Sekarang kita memohon, apa gunanya? Kamu masih mau menikah atau tidak? Aku tak peduli direncanakan atau tidak, pokoknya harus coba. Cendong sangat kaya, segala penghinaan bisa kami tahan. Asal kakakmu rujuk dengannya, uangnya jadi milik keluarga kita, kan? Menikah apanya? Lin Suer sudah bersama Cendong. Kamu masih berbohong? Bohong pun tidak masuk akal, aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Apa aku setiap hari memberimu obat? Menurutku, kamu cuma tidak mau mengakui kesalahan di depan Cendong. Kenapa kamu pukul aku? Yang aku katakan semuanya benar. Aku akan membuatmu menyesal. Wang Hao, kamu mau memberontak, berani pukul aku? Orang seperti apa Xuer? Apa aku tidak tahu? Dia pasti tidak mungkin melakukan hal itu. Kalau kamu berani memfitnah Xuer lagi, aku tidak akan mengakui kamu sebagai kakak. Dasar anak sialan, pantas dipukul. Pria baik seperti Cendong, kamu bisa menikah dengannya itu benar-benar keberuntungan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kenapa kamu tidak tahu menghargai, masih menggunakan Xuer sebagai alasan? Kenapa kalian tidak percaya padaku, Ma? Siapa sebenarnya putri kandungmu? Kamu masih keras kepala, kamu adalah putriku. Xuer juga menantu perempuanku. Aku pada urusannya, bukan pada orangnya. Aku tahu. Makanya aku bilang dia. Cukup kak, kamu mau membuat ibu terkena serangan jantung lagi? Kamu. Wang Nanan, kalau kamu tidak mau balikan dengan Cendong, aku tidak akan mengakui kamu sebagai putriku. Kenapa semua menyalahkanku? Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa rem? Tabrak saja. Bunuh aku. Nyawamu tidak berharga? Halo, namaku Chen Tianyang. Yang bermarga Chen semuanya tidak baik. Semuanya bajingan. Aku memang orang jahat, tapi aku sangat kaya. Bagaimana? Berani naik mobilku, penjahat kaya ini? Naiklah. Di mana rumahmu? Aku antar kamu pulang. Aku tidak punya rumah. Kalau begitu, mampirlah ke rumahku. Bajingan itu memblokirku. Nak, beri ayah sedikit uang lagi. Belakangan ini sial, ingin balik modal. Tinggal 1 kali lagi. Apa?
5 juta yang baru kuberikan padamu sudah habis kau judikan? Masih utang 2 juta pada Tuan Zhou. Swear, Tuan Zhou bilang, kau temani dia semalam, utang ini akan dihapus. Kau kan putriku, hutang ayah dibayar anak. Itu sudah sewajarnya. Zhou Kun itu terkenal mesum. Kau mau mendorongku ke jalan kematian? Aku hamil. Aku mengandung anak Chen Dong. Demi anak ini, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hamil anak haram pun kenapa? Tidak ketemu Cendong. Kau adalah alat bayar utangku. Malam ini Tuan Zhou akan menjemput. Kalau kau berani melawan, aku patahkan kakimu. Qin Ye, ini Tuan Muda Chen. Cendong, kami sengaja datang untuk meminta bantuanmu. Membantu Tuan Muda mengelola perusahaan. Tuan muda keluarga Chen, saya baru pertama kali mendengarnya. Keluarga Chen masih punya pewaris yang terbuang di luar sana. Apa katamu? Lin Shuaer hamil. Long Lao, segera cari lokasi Lin Shuaer. Aku harus segera menemuinya. Baik. Hal yang menarik seperti ini, aku ikut. Dasar pengkhianat. Aku hajar kau. Kalian siapa? Memasuki rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Aku hanya melihat satu, binatang yang menjual anak kandungnya sendiri. Chen Dong, aku takut. Tolong aku. Jangan takut. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Lao Lin, ini ada apa? Tuan Muda Zhou, para brengsek ini mau menikungmu. Dasar bocah, tidak cari tahu dulu siapa aku? Siapa Zhou Kun, wanita yang aku incar kau berani sentuh? Aku suaminya. Ku beri 3 detik. Pergi. Ayo, hadapi. Kakakku adalah Zhou Zunlong. Kau berani menyentuhku? Dia tidak akan melepaskanmu. Pulang dan beritahu kakakmu. Kalau mau balas dendam, datanglah kapan saja. Tapi Lin Shuaer adalah wanitaku. Jika kau berani usik dia lagi, aku akan ambil nyawamu. Tuan Chen, di sini. Panggil saja Chen Dong. Tempat ini aman. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Terima kasih. Tapi, bagaimana kau tahu aku hamil? Maaf. Dokter Zhang yang memberitahuku. Maaf sebelumnya aku memblokirmu, itu salahku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dan anak kita. Malam ini bisakah kau menemaniku? Di mana Qin Ye? Qin Ye setuju untuk tetap tinggal dan membantu Anda mengelola perusahaan. Dia setuju? Dia memintaku menyampaikan, melihat tanggung jawab Tuan pada Nona Lin, dia menganggap Tuan sebagai saudara yang sejati. Tian Yang, kau sangat baik padaku. Dibandingkan Chen Dong yang tidak berguna itu, jauh lebih baik 1000 kali lipat. Tenang saja, ikut aku. Mulai sekarang apapun yang kau mau akan ada. Tapi beberapa orang, sepertinya tidak akan lama lagi hidup enak mereka. Bang Dong, semua pemasok material di kota tiba-tiba mengeluarkan pengumuman bersama, menolak memasok barang kepada kita. Bahkan, jika harus membayar denda, mereka tetap tidak mau bekerja sama dengan kita. Pasti ada yang bermain di belakang. Benar, aku? Chen Dong, perkenalkan. Ini pacarku, Chen Tianyang. Kau pikir hanya kau yang bisa dapat keberuntungan? Tianyang, dengan satu trik saja, bisa membuat perusahaanmu bangkrut. Wang Nanan, kita pernah menjadi suami istri, aku ingatkan kau, dia bukan orang baik, jangan kau tertipu olehnya. Aku rasa kau cemburu sampai gila. Tianyang lebih kaya darimu, lebih mampu darimu. Kamu bahkan tidak layak untuk menalikan sepatunya. Ibumu rendah kedudukannya. Bajingan yang dilahirkan. Pantas bersaing denganku untuk warisan keluarga Chen? Chen Tianyang, jaga mulutmu. Direktur Qin, kuil kecilnya tidak muat untuk dewa besarmu. Datanglah padaku. Syaratmu, aku setujui. Tidak mau. Kamu bahkan menyukai wanita seperti itu. Aku takut kamu akan membawa aku ke jalan yang salah. Aku justru merasa, Tuan Chen Dong memiliki masa depan yang cerah. Zhang Yulan,
keluargamu Zhang mau ikut campur dalam masalah ini? Aku adalah putri sah keluarga Zhang, dari ibu kota, Zhang Yulan, dan juga tunangan yang ditunjuk keluarga untukmu. Keluarga Zhang kami di Linz memiliki rantai pasokan bahan baku yang lengkap. Aku beri harga pasar. Aku bawa kontraknya. Chen Dong, tunggu saja. Nona Zhang, terima kasih untuk kali ini. Aku sudah punya pacar, aku tidak bisa mengakui perjanjian pertunangan itu. Tenang, bisnis tetaplah bisnis. Perasaan tetaplah perasaan. Aku hanya membantu mitra yang aku akui. Tidak akan memaksa. Sial, seorang bajingan, bisa membuat keluarga Zhang membantu, orang tua itu benar-benar pilih kasih. Tianyang, jangan marah. Marah-marah tidak baik untuk kesehatan. Pergi kau. Tianyang, ada apa denganmu? Apa yang salah denganku? Aku akan berubah. Aku sudah tidak tertarik padamu. Sesederhana itu. Tidak mungkin. Kamu telah menghabiskan jutaan untukku. Pasti kamu mencintaiku. Jutaan? Apa itu banyak? Hanya aku menghabiskan sedikit uang, hanya main-main denganmu. Sekarang sudah bosan, kamu bisa pergi sekarang. Tuan muda, Chen Tianyang telah meninggalkan keluarga Wang Nanan dan sengaja menyebarkan berita. Katakan semua ini adalah keinginan Anda yang merancangnya, untuk membuatnya mempermainkan keluarga Wang. Hanya untuk membalas dendam pada Wang Nanan, yang dulu bercerai dengan Anda. Chen Tianyang, taktik yang bagus untuk mengalihkan masalah. Chen Dong, dasar bajingan. Apa yang keluarga kami lakukan padamu? Kamu begitu tega menyakiti kami. Kakakku ditinggalkan oleh Chen Tianyang. Kamu puas? Wang Hao, gunakan akalmu. Ini adalah rencana Chen Tianyang. Shuer, Wang Hao, kenapa kamu di sini? Jangan datang lagi membuat masalah. swear. Kenapa kamu membelanya? Kakakku bilang, kamu bersama Chen Dong, si pecundang itu. Benar, kan? Maaf, Wang Hao. Mahar yang kamu berikan sebelumnya, aku akan mengembalikannya sepenuhnya. Kita tidak perlu bertemu lagi. Shuer, aku tahu aku yang salah. Seharusnya tidak membuat onar. Secangkir teh ini, sebagai permintaan maafku. Kamu di dalam teh? Kamu pikir dengan tidak minum alkohol semuanya aman? Dasar pelacur kecil, berani merebut wanita anakku, dan membuat keluarga kami jadi seperti ini. Hari ini kamu akan menanggung akibatnya. Aku mohon kalian, biarkan aku pergi. Aku hamil. Aku mengandung anak Chen Dong. Aku kira dia pintar. Ternyata bahkan trik murahan seperti ini tidak bisa dihindari. Dasar jalang, Berani memukul ibuku. Buang kedua sampah ini sejauh mungkin. Jangan. lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu segera datang ke ruang VIP hotel sekarang bawa peralatan darurat. Tenang, kamu tidak apa-apa. Bayinya juga tidak apa-apa. Aku datang tepat waktu. Nona Zhang, terima kasih sudah menyelamatkanku, tapi kenapa kamu membantuku? Aku tunangan Chen Dong. Aku membantumu bukan karena kamu, tapi karena dia. Hari ini aku datang untuk menawar syarat. Tinggalkan Chen Dong, aku akan memberimu 100 juta. Cukup untukmu, dan anakmu hidup tanpa khawatir seumur hidup. Aku tidak akan meninggalkannya. Kamu pikir dengan memiliki anak kamu bisa tenang? Perebutan kekuasaan keluarga Chen selalu saling bunuh. Jika kamu bersama Chen Dong, kamu bisa terancam bahaya kapan saja, bahkan anak dalam kandunganmu akan menjadi sasaran. Aku punya keluarga Zhang sebagai pendukung, aku bisa membantunya. Mengamankan posisi pewaris, bisakah kamu? Aku bisa menanggungnya bersamanya, bisa mati untuknya. Aku menyukainya bukan karena dia tuan muda keluarga Chen, tapi hanya karena dia Chen Dong. Zhou Kun, apakah kau sudah cukup main-main? Chen Dong, jangan pura-pura di sini, semua lihat dia. Chen Dong, hari ini kau harus bersujud minta maaf padaku, kalau tidak, aku akan datang ke sini setiap hari membuatmu hancur. Jangan buang tenaga bawa aku ke Zhou Zunlong. Selesaikan masalah ini sekaligus hari ini. Nak, kau sendiri yang mencari mati?
Chen Dong, kau mengandalkan nama keluarga Chen menganiaya adikku, ini tidak akan mudah selesai. Entah bersujud minta maaf pada adikku, atau jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku tidak bisa keluar. Menyambut Tuan Xiong, Nak, kaget kan? Tuan Xiong adalah petarung terkuat di kota ini. Hari ini kau masuk dengan tegak keluar dengan terbaring. Diam berani tidak hormat pada Tuan Chen cari mati. Paman Xiong, kau sudah terima uangku, kenapa kau membelanya? Memberi hormat kepada Tuan Chen. Terakhir kali berlatih dengan Tuan Chen menahan kekuatannya. Aku, ingat, budi ini. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ya, Tuan Chen Tianyang. Dia memberiku sejumlah besar uang. Bodoh. Bahkan tugas kecil seperti ini tidak bisa kau selesaikan, berikan telepon pada Chen Dong, gudang di pinggir utara. Aku tunggu kau datang sendirian. Apa yang kau mau? Boleh juga tidak datang, kau siap-siap saja mengurus jenazah Lin Suer, satu tubuh dua nyawa, lo. Chen Dong, cepat pergi, jangan pedulikan aku, dia memang ingin membunuhmu. Jangan terburu-buru. Setelah aku bunuh dia, aku akan menemanimu dengan baik. Chen Tianyang, lepaskan dia, apapun masalahnya, hadapi aku. Bodoh. Pemenang jadi raja, pecundang jadi penjahat. Cara itu penting, hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Suer, di mana Suer? Bagaimana keadaan Suer? Tuan muda, tenang. Nona Lin dan bayi dalam kandungannya selamat. Tembakan itu tidak mengenai bagian vital. Operasinya berhasil. Chen Tianyang kau pukuli sampai tinggal satu nafas. Hal ini sampai ke telinga nenek keluarga Chen. Nenek memiliki posisi istimewa di keluarga Chen. Bahkan kepala keluarga pun harus menghormatinya. Masalah ini sepertinya tidak akan selesai begitu saja. Aku tahu. Abaikan dulu itu. Aku ingin melihat Suer. Jangan bergerak. Cepat berbaring. Lukamu, semua ini salahku, kalau bukan karena aku, kau tidak akan. Dasar bodoh, apa yang kau katakan? Kau adalah wanitaku, melindungimu sudah seharusnya. Tapi kenapa kau menghalangi peluru untukku? Kau tahu tidak? Tembakan itu hampir mengenai jantungmu, hampir saja melukai bayi. Karena kau adalah priaku, itu yang kau katakan. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Seumur hidup. Aku menepati janji. Pakaian bayi Nyonya muda, tidak perlu kau rajut sendiri. Kami sudah menyiapkannya. Ini berbeda. Ini aku rajut sendiri untuk bayi. Ada artinya. Biarkan aku lihat sejauh mana rajutannya. Tidak, belum selesai. Tidak akan kuperlihatkan padamu.